Oke, kita mau membahas hari ini yaitu dari bab 10, 10.1 dan 10.2, yaitu mengenai irisan kerucut. Nah, irisan kerucut yang dimaksud nanti kita punya 3. Yang pertama adalah parabola, elips, dan hiperbola. Bagaimana tepatnya bentuk dari irisan kerucut ini sendiri? Kita boleh lihat kalau misalnya disajikan dalam gambar berikut ya. Kalau misalnya kita punya ada 2 kerucut. 2 kerucut ini diletakkan ya sedemikian. Jadi kedua ujung lancipnya itu saling bertemu. Jadi ada kerucut yang di sebelah atas, ada kerucut yang di sebelah bawah. Oke. Misalkan kita punya suatu bidang tipis yang kita mau gunakan untuk mengiris kerucut ini. Nanti kita akan mendapat beberapa trace dari irisan itu tadi ya. Jadi bisa bikin beberapa bentuk kan gitu. Yang pertama, bentuknya bisa berupa elips. Kalau misalnya kamu meletakkan bidang tipis ini tadi sedemikian ya, jadi kayak ada miring dikit gitu. Ada sedikit sudut miringnya. Kamu dapat bidangnya berupa elips. Oke, bidangnya berupa elips. Kalau misalnya ini tadi datar kan sejajar dengan sumbu X ya, kita bilang ini nanti bidangnya kan berupa lingkaran gitu toh, tapi lingkaran kita udah belajar sebelumnya. Jadi lingkaran juga sebenarnya salah satu dari irisan kerucut. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya si bidang tipis ini tadi agak lebih miring, itu lebih ke atas gitu kan, sampai motong sampai keluar gini. Nah, trace yang ditinggalkan itu akan berupa parabola. Oke, jejaknya itu akan berupa parabola. Nah, ini juga merupakan salah satu dari irisan kerucut. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kamu punya bidang tipis itu diletakkan kayak tegak gitu ya, tegak, sejajar sama sumbu Y ya. Nanti kamu punya irisannya itu jadi 2, karena kan kedua kerucut itu kan diiris, dipotong. Oke, dipotong jadi dia ada 2. Nah, ini kita sebut sebagai hiperbola. Jadi kayak lebih dari 1 parabola, makanya disebut sebagai hiperbola. Akan ada 2 kurva di sana. Kita mau lihat dulu ya satu persatu, tapi sebelumnya kita punya di sini namanya irisan kerucut ya. Irisan kerucut tadi itu punya satu persamaan umum. Satu persamaan umumnya adalah mutlak PF sama dengan epsilon dikali mutlak PL. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan I1. Masing-masing penjelasannya, untuk F itu adalah titik fokus, P adalah titik sembarang pada kurva. Kurva yang dimaksud itu adalah si irisan kerucut. Nah, terus udah gitu, L ini adalah proyeksi titik P pada garis direktris L pada bidang. Oke. Nah, terus yang ini, yang simbolnya kayak huruf E gitu, itu adalah, kita bacanya tadi epsilon ya. Epsilon ini adalah nama lain untuk si konstanta eksentrisitas. Oke, himpunan titik P yang memenuhi hubungan tersebut disebut dengan konik. Jadi titik-titik ini tadi ya, titik-titik sembarang pada irisan kurva itu tadi, irisan kerucut ini tadi, itu yang kita sebut sebagai konik. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris bisa aja ini disebutnya dengan nama conic section. Conic section. Nah, untuk masing-masing nilai dari si epsilon tadi berlaku ketentuan kalau misalnya epsilonnya sama dengan 1, maka persamaan I1 itu adalah persamaan parabola. Kalau misalnya epsilon itu berada di antara 0 dan 1, di mana interval ini kan pakai interval yang terbuka ya, bukan interval tertutup loh ini ya, 0 dan 1-nya. Maka I tadi itu adalah persamaan elips. Lalu kalau misalnya epsilonnya lebih dari 1, maka persamaan I tadi itu adalah persamaan hiperbola. Bedaannya di situ. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk yang parabola. Parabola adalah pada saat nilai epsilonnya sama dengan 1. Pada saat nilai epsilonnya sama dengan 1, kalau misalnya kita substitusi ke persamaan sebelumnya yang ini tadi, berarti kan jadi apa? Mutlak PF sama dengan mutlak PL. Mutlak PF sama dengan mutlak PL. Ya, jadi kayak gini nih ya. Terus seterusnya, kita punya yang namanya garis direktris. Garis direktris itu ditentukan oleh persamaan Y sama dengan negatif P. Dan titik fokusnya adalah F0, P. Oke, ini untuk parabola. Untuk parabola. Persamaan ini nantinya disebut sebagai persamaan parabola. Oke? Nah,
Kalau gitu nanti penggunaan P-nya bagaimana dalam persamaan parabola? Kita mau coba lihat hubungannya dulu. Di sini saya gambarkan dulu ya, ada garis X dan garis Y. Oke, garis koordinat tentu saja Kartesiusnya. Kemudian saya punya parabola nih. Parabolanya ini saya bikin warnanya warna biru. Ya, lalu saya ambil satu titik sembarang yang kita namai dengan P. Oke, P ini koordinatnya ada di X, Y. Oke, koordinat dari P ada di X, Y. Jadi, tadi kan udah disebut ya, kalau P ini kan sebenarnya himpunan dari semua titik-titik yang terdapat pada irisan kerucut kita. Jadi, sebenarnya ini semua ini himpunan titik P semua gitu. Jadi, kalau mau ngambil salah satu titik sembarang juga boleh, tetap disebutnya titik P. Oke, nah, P ini akan punya jarak sebesar X terhadap sumbu Y kita, gitu ya. Sebesar X. Nah, kenapa? Karena kan tadi koordinatnya juga kita kasih X kan untuk di yang sejajar dengan si sumbu X-nya. Oke. Kalau garis ini, garis putus-putus ini saya ambil saya putar gitu loh. Saya putar gini, saya pindahin posisinya sampai mentok di sumbu X. Kira-kira nanti dia posisinya di sini. Kayak gini. Oke, saya kasih titik baru ya. Nah, ingat bahwa jarak yang ini tadi ya sama jarak yang ini sama. Makanya warnanya saya kasih warna sama-sama hijau. Oke, tapi garisnya berupa garis putus-putus. Oke, tapi ini merupakan garis yang jaraknya sama. Nanti titik ini jaraknya adalah sebesar P. P kecil. Jaraknya adalah sebesar P kecil. Oke, kalau gitu apa koordinatnya titik ini? Tentu koordinatnya menjadi P, 0. Untuk seterusnya P,0 itu yang kita sebut sebagai titik fokus ataupun F. Jadi F koordinatnya adalah P,0. Nah, habis itu saya punya titik yang lain nih. Saya letakin di sebelah sini. Ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya diperpanjang, bukan diperpanjang ya, kayak di posisinya itu sebenarnya kan di sini. Kalau di sumbu X dia berarti jarak terhadap 0,0 akan sebanyak X. Tapi kalau di sumbu Y tentu dia koordinatnya ada di 0. Jadi kalau dituliskan dalam koordinat Kartesius dia adalah X, 0. Karena kan tadi dia ini sepanjang X ya, dan samanya dengan P di atas. Seterusnya P ini ya, saya mau coba buat garis baru ke sebelah kiri. Saya bikin warnanya warna ungu. Oke, yang jaraknya itu adalah sepanjang P. Oke, dari garis ungu ini, kalau misalnya saya gambarkan suatu garis ya, yang ujungnya ini bertemu dengan garis yang tadi itu yang saya kasih barusan ini. Oke. Dia akan memotong sumbu X pada titik negatif P kan, karena kan ini jaraknya P, berarti dia di negatif P motong. Ini berarti titik ini sebenarnya ada di negatif P,0 ya, gitu ya. Sementara garis merah ini sendiri kalau dia dalam persamaan dia akan menjadi X sama dengan negatif P. Untuk seterusnya X sama dengan negatif P inilah yang disebut sebagai garis direktris, atau simbolnya boleh juga pakai L, bisa L sama dengan negatif P. Oke, kira-kira itu gambarannya. Tapi kita mau lihat hubungan si garis direktrisnya ya kan dengan si titik P ini tadi, dengan fokus ini tadi. Sebenarnya kira-kira mereka bisa jadi persamaan baru atau enggak? Oke, kita coba lihat ya. Jadi kita coba kembali ke persamaan awal, persamaan parabola yang sebelumnya. Kita tahu bahwa mutlak PF sama dengan mutlak PL. Oke, mutlak PF ini ya, kalau dia digambar ya, coba lihat di gambar sebelumnya. Kejauhan. Oke, ini gambarnya ya tadi.
kita tahu bahwa kita kan tadi mau cari PF. Ini loh jarak ini, PF, P dan F. Kalau misalnya ini diandaikan sebagai suatu segitiga, maka terdapat hubungan, ya, ini sebagai sisi miring, ini sebagai sisi tegak, kemudian, ini sebagai sisi datar ya, ini sebagai sisi tegak. Ya, kalau gitu, kuadrat dari kedua titik ini, ya toh, kuadrat dari kedua titik ini akan sama dengan kuadrat yang ini, kan gitu, ditambah kuadrat yang ini. Oke, kuadrat sisi datar kan gitu, ditambah kuadrat sisi yang tegak. Kuadrat sisi datar ditambah sisi yang tegak. Baik, ini yang mau kita ambil. Berarti sekarang kita harus ambil nilai dari kuadrat sisi tegaknya terlebih dulu. Kira-kira ini apa? Kita cuma dikasih tahu bahwa panjangnya, yang ini kan P ya. Ini panjang kesininya, ini X. Berarti kalau gitu selisihnya dong, yang ini yang kecil ini, yaitu berarti sama dengan X dikurang P. Sementara sisi tegaknya ini, kan dia tadi sama dengan Y kan, sama dengan Y. Oke, berarti untuk menentukan si mutlak PF itu diambil dari si X kurang P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, kemudian karena mau dicari panjang berarti kan harus akar dari kan gitu ya. Sementara untuk PL ini mana tuh PL. Nah ini loh yang dimaksud P ke L. Oke, kalau ini kita nggak bisa nentuin dia sebagai segitiga, tapi bisa kita analogikan. Analogikannya yaitu, mari kita anggap ini sebagai sisi datar, Jadi kita tahu kan kalau ini tadi panjangnya adalah X ya, X. Ini panjangnya P. Jadi garis ungu ditambah garis hijau adalah X tambah P. Kalau gitu yang mana yang menjadi sisi tegaknya? Ya nggak ada, di sini nggak punya sisi tegak. Kita cuma dikasih tahu panjang ini doang gitu. Terus panjang sisi miring yang mau dicari seperti apa? Tidak masalah sebenarnya. Kita bisa anggap sisi miringnya itu sebagai akar dari kan gitu ya, kuadrat X tambah P. Oke, kuadrat dari X tambah P ditambah dengan si kuadrat Y kurang Y. Oke, kuadrat Y kurang Y. Kalau gitu Y kurang Y nanti jadinya 0 kan? Kan jadi sama dengan 0 dia. Oke. Jadi persamaan ini jadi kayak gini dong dia. X kurang P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Habis itu yang PL-nya, yang mutlak PL-nya adalah X tambah P pangkat 2 ditambah Y kurang Y pangkat 2. Nah, kuadratkan kedua ruas, didapatlah hubungan X kurang P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan X tambah P pangkat 2. Karena ini kan nanti jadi 0. Oke, ini kita jabarkan. Sekarang saya punya X pangkat 2 dikurang 2PX ditambah P pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sementara yang ruas kanan juga kita coba jabarkan, dia jadinya apa? X pangkat 2 ditambah 2PX ditambah P pangkat 2. Oke, ada yang bisa kita hapus. Nah, sama-sama di sana yang pertama ada X pangkat 2. Boleh saya keluarkan dari kelompok ini kan gitu kan, jadi sama-sama ada X pangkat 2, artinya sama-sama dikurangi dengan X pangkat 2. Kemudian kita boleh juga mengeluarkan si P pangkat 2. Kita sama-sama kurangkan dengan P pangkat 2, sehingga nanti yang tersisa adalah si Y pangkat 2, kan gitu. Sama dengan, ini tanda negatif nih, geser ke ruas kanan, dia jadi tanda positif. Ini kebetulan memang di ruas kanan kan gitu, tinggal geser. Tinggal turunin aja dia gitu. Jadi ada 2PX tambah 2PX sama dengan 4PX. Untuk selanjutnya, persamaan dari mutlak PF sama dengan mutlak PL itu setara dengan persamaan parabola Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Jadi ini boleh kita pakai sebagai bentuk umum dari suatu persamaan parabola.
Oke. Nah, contohnya ya, di sini saya punya contoh 1011. Contoh 1011 dikatakan bahwa cari fokus dan direktris parabola. Diberikan persamaan parabolanya adalah y pangkat 2 sama dengan 12x. Kita tahu bahwa y pangkat 2 sama dengan 12x ya. 12-nya ini kan merupakan perkalian dari 4 dengan 3. Kenapa demikian? Karena kan ini kita mengacu pada persamaan umum yang diberikan oleh si parabola tadi kan ya. Jadi gitu. Kalau gitu kita bisa tahu P-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena kan bentuk umumnya 4P dikali X. Artinya, kalau 4 kali 3X, P-nya sama dengan 3. Nah, kalau gitu udah gampang. Fokusnya ada di 3,0, direktrisnya ada di X sama dengan negatif 3. Karena tadi X sama dengan negatif P, kan gitu tadi ya. Oke, gambarnya lebih jelas mungkin di sini. Ini si parabola tadi, ini si fokus, terus ini si garis direktrisnya. X sama dengan negatif 3. Excuse me. Oke. Contoh selanjutnya, contoh 1012. Ini kelihatannya lebih gampang sih. Oke. Kalau misalnya diberikan y pangkat 2 sama dengan 4x, dengan kata lain P-nya ya berarti 1 dong, kan 4px kali 1 kan. Nah, kalau gitu fokusnya di mana? Ya udah, fokusnya di 1,0. Nah, terus direktrisnya ada di x sama dengan minus 1. Oke, x sama dengan minus 1. Nah, itu tadi contoh untuk si parabola. Ya. Sekarang kita mau lanjut sama elips dan hiperbola. Ini untuk 10.2. Elips dan hiperbola. Bedanya parabola sama elips dan hiperbola itu adalah kalau di elips dan hiperbola kalian harus ingat titik fokusnya ada 2. Oke, titik fokusnya ada 2. Kalau si parabola kan tadi cuma 1. Nah, kalau mereka ini berdua, titik fokusnya ada 2. Untuk seterusnya, jika diberikan garis direktris X sama dengan K, titik fokus F, C, 0, dan A, positif negatif A, 0, oke, A ini disebut sebagai titik puncak kurva. Ingat konteksnya kurva di sini adalah si irisan kerucut tadi ya, masih berbicara tentang irisan kerucut. Maka berlaku persamaan mutlak PF sama dengan epsilon dikali mutlak PL. Nah, ini setara dengan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikali 1 dikurang epsilon pangkat 2. Nah, persamaan ini akan sama dengan 1. Kita sebut aja namanya dia sebagai persamaan I1. Oke, sebenarnya ini saya substitusi nih yang di bawah ini. Jadi A pangkat 2 dikali 1 dikurang epsilon pangkat 2 sebenarnya sama dengan si B pangkat 2. Cuman saya substitusi. Oke, hubungan yang demikian tergantung nilai dari epsilonnya. Kalau epsilonnya kecil dari 1, persamaan I2 menjadi persamaan elips. Kalau I2 lebih dari 1, persamaan I2 menjadi persamaan hiperbola. Oke, ketentuannya seperti itu tadi. Jadi tergantung sama si epsilonnya tadi ya, konstanta. What do you say? Eksentrisitas ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dulu elips ya. Yang pertama elips. Sebenarnya nggak ada di buku nggak dibikin 10.2.1. Ini saya cuma memisahin aja si elipsnya terlebih dulu. So, elips itu kita bahas ada 2. Ada elips yang horizontal, ada elips yang vertikal. Dilihat dari mana? Dilihat dari di mana posisi diameter mayor, di mana posisi diameter minor. Oke, kalau diameter mayornya itu ada di sumbu X. Elips ini disebut sebagai elips horizontal. Oke, lihat ya, ini kan si sumbu diameter mayor. Jadi diameter mayornya ada di X, berhimpit dengan sumbu X. Elipsnya akan disebut sebagai elips horizontal. Persamaannya apa? Persamaannya ini sebenarnya persamaan baku juga. Persamaan baku elips adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1.
Sudah, diameter mayor sama dengan 2A, diameter minor sama dengan 2B. Yang mana diameter mayor? Diameter mayor adalah diameter yang lebih besar daripada diameter yang lainnya. Oke, ini dia diameter mayor. Ini jarak si A-nya ya, ini juga jarak si A-nya. Diameter minor itu dia diameter yang lebih kecil daripada diameter yang lainnya. Ya, posisinya di sini nih, kayak gini, di sini. Oke, bedain kalau lingkaran kan cuma ada satu diameter kan. Nah, kalau elips dia punya 2 diameter gitu. Bedanya ada yang mayor, ada yang minor. Nantinya hubungan dari variabel-variabel ini memenuhi B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Oke, B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Datangnya dari mana? Gini, kalau tadi kan kita udah punya nih ya A. Oke, sebagai diameter mayor. Kalau yang satu ini namanya B. Ini diameter minor. Gitu ya. Kalau misalnya saya ambil garis A ini, oke, saya pindahin ke ujung sini. Salah satu ujungnya ke ujung sini. Nanti dia bakalan kayak mentok di sumbu X di titik ini. Oke. Jadi nanti dia jadi membentuk satu titik baru C,0. Oke, inilah yang disebut dengan fokus juga nih sama nih FC,0. Oke, jadi sebenarnya A yang di sini dengan A yang di sini itu jaraknya sama, panjangnya sama. Oke, sama-sama A kan gitu kan. Nah, habis itu hubungan ini memenuhi hubungan sebagaimana yang diberikan oleh teorema Pythagoras. Jadi A-nya adalah sisi miring, B-nya adalah sisi tegak, C-nya adalah sisi yang mendatar. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu tadi. Nah, tadi sempat dibahas juga kalau A ini adalah titik puncak, ya kan? Titik puncak ada 2. Di A, 0 dan juga negatif A, 0. Kalau di buku dia pakainya A sama A aksen, tapi saya lebih menyarankan gunakan tanda A1 dan A2. Atau boleh kayak A sama dengan positif, negatif, A kecil, 0. Bisa juga kayak gitu ya, karena kan perbedaannya hanya pada tandanya aja nih. Ini kan di sini pakai negatif, yang ini pakai positif. Demikian juga dengan titik fokusnya. Ada 2 titik fokus di sana. Kalau di buku mereka pakai F dan F aksen, tapi saya sarankan gunakan F1 dan F2. Bedanya ada di C-nya aja ya tandanya. Yang satu ini pakai positif C, yang satu lagi pakai negatif C. Jadi bisa juga pakai notasi kayak F, positif, negatif C, 0. Boleh juga, gitu ya. Oke. Nah, sekarang hubungan dari eksentrisitas, konstanta eksentrisitas epsilonnya sama dengan C per A. Nah, apa sih kaitannya gitu ya si epsilon ini terhadap si elips kita ini? Ternyata kalau epsilonnya mendekati 1, semakin hampir sama dengan 1 gitu ya, nanti si elipsnya makin gepeng, jadi kayak gini nih dia. Makin gepeng gitu. Nah, kalau elipsnya mendekati 0, bedanya dia makin bulat, makin gemuk gitu kali mungkin ya. Kalau yang satu makin gepeng, yang satu makin gemuk. Jadi, oleh karena itu, kalau misalnya kamu ganti B sama dengan A pada persamaan baku elips ini, kamu akan mendapatkan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Ya enggak? Tapi ya oke, kalau misalnya kita cari ekivalennya kan ini sama-sama dikali A per 2 kedua ruas kan. Berarti nanti dapat ekivalennya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang jari-jarinya sama dengan A. Makanya itu tadi. Sebenarnya dia agak mirip sama lingkaran. Tapi dia bukan lingkaran. Mohon dibedain ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat contohnya. Sketsa grafik X pangkat 2 per 36 ditambah Y pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Tentukan fokus dan eksentrisitasnya. Kita tahu ini A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2. Taunya dari mana? Karena kan X pangkat 2 per A pangkat 2 kan. A pangkat 2-nya sama dengan 36, berarti A
sama dengan 6. B pangkat 2 sama dengan 4, berarti B sama dengan 2. C-nya apa? C-nya adalah akar dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini memenuhi hubungan Pythagoras tadi ya, teorema Pythagoras. So, itu berarti diambil dari akar 36 dikurang 4. Akar dari 32. Kalau disederhanain dia jadi 4 akar 2. Kalau diambil nilai desimalnya berarti dia hampir sama dengan 5,66. Fokus ada di C, positif negatif C, 0. Boleh kita ambil aja langsung nilainya kayak gini aja bisa ya. F-nya itu sama dengan positif negatif 4 akar 2,0. Diminta juga tadi konstanta eksentrisitasnya. Jadi epsilon sama dengan C per A, berarti sama dengan 4 akar 2 per 6. Atau disederhanain, dia jadinya 2 per 3 akar 2. Oke, gambarnya kayak gini. Ini A-nya ya, nggak kelihatan. Ini A1, ini A2. Harus ada 2 titik puncak. Ini F1, ini F2. Oke. Seperti yang kita udah bahas, ini adalah elips yang horizontal karena diameter mayornya berhimpit dengan sumbu X. Oke. Sekarang yang kedua itu elips yang vertikal. Elips yang vertikal ini sumbu mayornya itu vertikal. Sumbu mayornya itu berhimpit dengan sumbu Y. Ya, di sini nih ya jadinya. Ini contohnya, tapi nanti kita mau bahas lagi. Tapi konsepnya tetap sama ya. Diameter mayornya itu kita gunakan 2A, diameter minornya itu kita gunakan 2B. Nah, makanya posisinya ditukar. Kalau elips yang vertikal, jadi dia X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2, kan gitu ya. Sorry, itu yang Tunggu, balik lagi. Yang horizontal itu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2. Kalau yang vertikal dia makanya gini, nuker A dan B-nya. Jadi X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, baik, saya punya persamaan X pangkat 2 per 16 ditambah Y pangkat 2 per 25. Oke, Y pangkat 2 per 25 sama dengan 1. Dalam hal ini, A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4. Bagaimana saya tahu bahwa A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4? Coba lihat, A ini kan mayor ya. A akan lebih besar daripada B. Selalu hubungannya seperti itu. A akan lebih besar daripada B. Makanya saya langsung bisa ngasih kesimpulan kalau misalnya si 5 itu sebagai A dan 4 itu sebagai si B. Oke, gampang ya. Nah, untuk menentukan C adalah akar dari, kan gitu ya, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, atau akar dari 25 dikurang 16, akar dari 9, sama dengan 3. Gambarnya seperti apa? Gambarnya kayak gini nanti. Ya, kita tahu bahwa untuk puncak masing-masing itu diambil dari nilai A, jadi positif, negatif 5 ya, positif, negatif 5. Tapi kan ini kan vertikal, jadi sebagai koordinat dia positif, 0, positif negatif 5 gitu ya. Terus kalau fokusnya di mana? Fokusnya kan dia bergantung pada nilai C-nya kan. Tapi ini kan mayornya itu di vertikal, berarti kalau digambarkan dalam koordinat F ini adalah 0, positif negatif 3. Ya, itu si elips. Dan satu lagi, kita membahas satu lagi namanya hiperbola. Hiperbola ini, ada hiperbola yang horizontal, ada hiperbola yang vertikal, sama kayak si elips tadi sebelumnya. Bergantung pada sumbu mayor. Kalau elips tadi bergantung pada diameter mayor. Kalau ini bergantung pada sumbu mayor. Sumbu mayor horizontal berarti hiperbola horizontal, gitu ya. Persamaannya kalau yang mayor, yang horizontal, dia itu persamaannya bentuk umumnya adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, kan gitu. Nah, seterusnya
untuk membantu kita dalam menggambar si hiperbola ini, kita boleh misalkan kaki-kaki segitiga. Kita boleh gambar kaki-kaki segitiga, yaitu A-nya nanti sebagai kaki horizontal dan B-nya sebagai kaki vertikal. Jadi A-nya ini yang mendatar kan gitu ya, B-nya itu yang vertikal. Oke, nah, ini kita berbicara tentang si hiperbola horizontal. Hubungannya ya, nanti dipenuhi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Konstanta eksentrisitas epsilon sama dengan C per A. Ya, masih sama ya kayak si yang tadi, yang si elips juga kan kayak gitu. Oke, ini coba kita lihat di sini. Kita misalkan tadi A-nya itu kaki horizontal. Oke, kaki horizontal. Oke, ini kaki horizontal. B-nya itu kaki vertikal, jadi di sini. Oke, jadi ini kayak segitiga kan gitu. Ini kayak segitiga lagi nih. Oke, ini kalau kita buat dia sebagai C, C ini sama halnya pada segitiga, pada teorema Pythagoras kan gitu. C ini sisi miring berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ingat bahwa sebenarnya C, ini kalau misalnya saya gambar ke bawah gitu loh, saya gambar lagi dia sebagai garis baru di sini, di sumbu X. Ya kan? Dia kan posisinya di sini, nah. Jadi C,0 dia. Nantinya C,0 ini adalah sebagai titik fokusnya. Tapi harus ada 2 titik fokus. Ingat ya, ini titik fokus yang pertama gitu. Nanti titik fokus kedua di mana? Ya udah, kasih aja dia jadi negatif kan gitu. Gampang, negatif C,0. Oke, tapi dalam hiperbola ada garis bantu lainnya yang akan menolong kita ketika menggambarkan sketsanya, yaitu garis asimtot. Garis asimtot diambil dari nilai B per AX. Jadi Y1 sama dengan B per AX. Y2 sama dengan negatif B per AX. Atau ada juga yang nulis dia sebagai kayak Y sama dengan positif negatif B per AX. Bisa juga, nggak apa-apa. Itu sama artinya kan gitu kan. Oke, tadi itu ya si garis asimtot. Yang mana dia? Ini dia si garis asimtot yang warna oranye ini nih. Oke. Jadi bisa aja gini, kamu gambar C-nya dulu nih. Kamu kasih gambar C-nya dulu. Lalu kamu perpanjang. Oh, ini kan tetap berimpit kan. Dengan si C tadi kan. Perpanjang aja dia jadi garis asimtot gitu loh. Gampang ya nemuinnya. Oke. Habis itu tadi fokus sudah sempat kita bahas juga, sedikit kita singgung. Fokus berada di C,0 dan negatif C,0. Boleh juga penulisannya F positif negatif C,0. Boleh, sama aja maknanya. Lalu ada yang namanya titik puncak. Titik puncak itu dinotasikan oleh A1 di A,0, A2 di negatif A,0. Oke, atau boleh juga A sama dengan gitu ya, positif negatif A,0. Oke, mungkin ada bedanya dikit di buku. Kalau di buku dia kan pakai F sama F aksen, A sama A aksen gitu ya. Tapi saya sarankan sebaiknya gunakan notasi F1 dan F2, A1 dan A2 gitu. Jadi hindari penggunaan kayak aksen itu karena kayak artinya kayak turunan gitu sih sebenarnya. Jadi lebih baik kita sepakati saja lah ya. Oke. Itu tadi ya si asimtot, si fokus sama puncak. Kita mau coba lihat contohnya kalau gitu. Contoh 10.221. Coba buat sketsa grafik dari X pangkat 2 per 9 dikurang Y pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Oke, ini adalah suatu hiperbola. Bedain hiperbola sama elips. Elips itu konstanta di depan X dan di depan Y pasti positif. Oke, tapi kalau yang hiperbola salah satunya pasti negatif. Salah satunya pasti negatif. Kalau nggak X ya berarti di Y negatif. Kalau enggak di Y berarti di X negatif gitu. Oke. Nah, dalam hal ini A-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena diambil dari sini. A pangkat 2
excuse me, A pangkat 2 sama dengan 9, jadi A sama dengan 3. Habis itu B pangkat 2 sama dengan 16, berarti B sama dengan 4. Kalau mau gambarkan dia sebagai garis bantu dalam satu segitiga, A tadi sebagai garis horizontal dan B sama dengan garis vertikal. Kok garis? Kaki horizontal dan kaki vertikal. Ini ya, kayak gini nih. Ini misalnya tadi si A-nya nih sampai sini, terus udah gitu si B-nya tuh sampai sini mentok di sini nih. Nah, gitu. Oke. C bisa didapat dari akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, kan gitu ya. Sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan 5. Yang berarti bahwa fokusnya ada di positif negatif 5,0. Puncak ada di karena tadi dapat nilai A sama dengan 3 ya, berarti puncaknya positif negatif 3,0. Di sini kita bisa gambarkan. Ini A-nya, ini F-nya masing-masing. Garis asimtot ada di mana? Garis asimtot tadi kan diambil dari B per A dikali X. Negatif positif B per A dikali X. Oke, jadi ini garis asimptotnya. Ini Y1, yang kesana Y2. Oke ya, oke gitu. Bagaimana kita tahu kalau misalnya hiperbola ini adalah hiperbola yang horizontal? Bagaimana kita tahu hiperbola ini hiperbola yang horizontal? Coba lihat koefisien yang terdapat pada si X. Oke, koefisien yang terdapat pada si X. Ini kan positif ya, koefisien yang terdapat pada si X-nya positif. Biasanya itu menandakan bahwa hiperbola ini hiperbola yang horizontal gitu. Karena positifnya di X, nah gitu deh gampangnya. Oke, nah tadi udah hiperbola yang horizontal, kita lanjut dengan hiperbola yang vertikal. Hiperbola yang vertikal, oke, perhatikan di sana bahwa untuk sumbu mayor vertikal hiperbolanya diberikan persamaan Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Untuk menolong kita untuk menolong kita menggambar sketsanya, gunakan kaki segitiga ya. A untuk kaki vertikal dan B untuk kaki horizontal. Sebenarnya hubungannya tetap mirip kayak yang di horizontal ya, hiperbola horizontal. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Eksentrisitas epsilon tetap sama dengan C per A. Oke, sama dengan C per A. Baik. Oke, mungkin tadi bedanya di sini aja sih ya, di kaki segitiganya. Coba deh kita mundur bentar. Nah, ya. A-nya itu kaki horizontal kalau di hiperbola horizontal. Kalau yang satu lagi, A-nya kaki vertikal di hiperbola yang vertikal. Oke, itu boleh dibaca lebih lanjut untuk lebih paham lagi konsepnya seperti apa. Oke, nah ini kalau misalnya kita gambarin ya. Ini kan hiperbolanya nih ya, hiperbola vertikalnya tadi ya. Vertikal dia membukanya itu ke arah atas dan ke arah bawah. Horizontal membukanya itu ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke, nah terus perhatikan tadi ini loh di persamaannya. Di depan X koefisiennya itu ada tanda negatif. Sementara di depan Y, koefisiennya itu bertanda positif. Nah, inilah kenapa hiperbola ini ya, persamaannya ini persamaannya ini tuh bisa dibilang yang tadi, yang hiperbola yang vertikal gitu, karena positifnya ada di Y. Sumbu mayornya itu ada di Y. Oke, sumbu mayornya itu ada di Y. Nah, terus kalau gitu untuk menentukan
fokusnya, kita ke fokusnya dulu deh ya. Fokusnya itu di titik 0, positif negatif C, atau F1 0, C, F2 0, negatif C. Lalu puncak. Puncak itu bisa ditentukan di A 0, positif negatif A kecil. Atau ya kalau mau dipisahin juga bisa A1 0, A, A2 0, negatif A. Oke, yang jelas posisi dari titik fokus dan posisi dari titik puncak itu ada di sumbu Y. Oke, itu untuk yang si vertikal. Nah, sekarang kita ke asimtot. Asimtot diambil dari positif negatif A per B dikali X. Ini nih, bisa kita gambarkan ya. Ini si asimtotnya tadi. Oke. Lebih jelasnya coba bisa kita lihat contoh di sini 10.2.2 nya 3 kali. Diberikan satu persamaan hiperbola. Oke, hati-hati kadang-kadang kita nggak langsung nemuin persamaan hiperbola yang X kuadrat per apa gitu dikurang Y kuadrat per apa misalnya gitu sama dengan 1. Ini lihat nih, sama dengan 144. Tapi yang dikasih 9X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Wah, ini gimana ceritanya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bisa kerjain. Kita harus menentukan titik fokus, titik puncak, garis asimtot, dan sketsa dari hiperbola tersebut. Coba kita cari dulu ekuivalennya lah, si persamaan tadi kan gitu ya. Jadi, gimana caranya sedemikian supaya ini sama dengan 1? Berarti kan harus dibagi 144. Ya, biar sama dengan 1 dibagi 144, ini sama dengan 1. Kalau gitu, penyederhanaan dari 9/144 adalah 1/16. Penyederhanaan dari 16/144 adalah 1/9. Dengan kata lain, A pangkat 2 sama dengan 16, hanya sama dengan 4. Baru B pangkat 2 sama dengan 9, B-nya sama dengan 3. Bagaimana kita boleh pastiin itu nilai A dan itu nilai B? Perhatiin ya, tadi si ininya loh, X-nya kan positif, bertanda positif kan, sementara Y koefisiennya bertanda negatif. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya hiperbola yang horizontal, karena nanti sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X, kan positifnya di X gitu loh. Oke. Habis itu C-nya ya, C-nya sama dengan akar dari 16 ditambah 9, berarti akar 25, akar 25 sama dengan 5. Fokusnya ada di positif negatif 5,0, puncaknya ada di A sama dengan positif negatif 4,0. Oke, ingat tadi ininya apa namanya? Baik titik puncak maupun titik fokus akan berada di sumbu X. Asimtotnya apa? Asimtotnya diambil dari nilai B per A, positif negatif 3/4 X. Kalau mau lihat gambarnya seperti apa, nanti seperti ini. Sketsanya ya, sketsa hiperbolanya. Oke, bisa dilihat kalau ini hiperbolanya tadi masing-masing kan gitu. Buka kiri dan buka kanan karena dia hiperbola yang horizontal. Ini si asimtotnya tadi ya, Y1 dan Y2. Ini si fokusnya. Oke, fokusnya itu di berapa nih? 3,0 dan min 3,0, dan juga jangan lupa ada titik puncaknya. Titik puncaknya di bukan 3 ya, 5 ini fokusnya ini. Saya kirainnya 3, soalnya ada 2. Fokusnya itu ada 5,0 sama min 5,0, tapi puncaknya ada di 4,0 dan negatif 4,0. Ngomong-ngomong tadi persamaan asimtotnya apa? Positif negatif 3/4X. Oke. Berarti ini yang positifnya, positif 3/4X. Yang ini yang negatifnya ya, positif dari kok positif lagi salah. Ini positif 3/4X, yang ini baru negatifnya ya kan? Negatif 3/4X. Okay, I think that's it. Is it?
Oke. Yap. Itu aja ya. Jadi ini dulu materinya. Kalau gitu nanti tugasnya akan saya kirim mungkin ya, seperti biasa, apa dari CIS atau dari ketua kelas. Selamat belajar, selamat melaksanakan online kelasnya juga, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa. Okay, see you on the good time, of course. Okay, bye-bye.